Pak, ada kandidat di sebelah yang bikin program makan siang gratis yang katanya mengatasi stunting, tapi dananya diambil dari relokasi bansos, pendidikan, kesehatan sebesar 40T. Respon Bapak gimana? Apa Bapak juga mengadakan program makan siang gratis itu? Nah, gimana tuh Bang? Baru-baru ini juga anak bayi mau dikasih asam sulfat katanya. Boleh Bang dijawab. Silakan. Gini. Menangani stunting itu tidak pada usia sekolah. Menangani stunting itu sebelum ibu hamil. Ingat nih, sebelum ibu hamil. Jadi kesehatan calon ibu itu sudah harus dipikirkan. Calon ibu nih, baru calon ibu. Dan calon ibu itu membutuhkan itu tadi. Apa tadi disebutkan? Satu adalah zat besi, dibutuhkan sekali. Zat besi. Zat besi dapatnya dari mana? Ya, dari daging, dari makanan. Kemudian yang kedua adalah yodium. Tahu yodium. Yang ketiga asam folat. Asam folat itu didapatnya dari tanaman, bukan di bengkel. Nggak ada asam folat itu. Bukan asam sulfat berarti ya? Asam folat. Asam folat. Nah, itu diberikan lewat apa? Pemberian kepada ibu hamil. Lalu dipastikan kami membuat di Jakarta. Saya lihat nama programnya, kita membuat nama programnya itu. Saya izinkan saya mengenalkan di sini. Anies mulai ofensif kritik kompetitor untuk tema stunting pada anak-anak. Ditulis oleh Ruskandi Anggawirya. Narasi Anies Baswedan menyindir kampanye cawapres untuk Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka yang menyebut asam sulfat harus dipenuhi untuk ibu hamil. Adapun Anies menyindir kesalahan tersebut sambil menjawab pertanyaan pembawa acara dalam dialog di Banjarmasin. Disebutnya, asam folat bukan untuk anak kecil, melainkan untuk calon ibu hamil. Pak, ada kandidat di sebelah yang bikin program makan siang gratis yang katanya mengatasi stunting, tapi dananya diambil dari relokasi bansos, pendidikan, kesehatan sebesar 40T. Respon Bapak gimana? Apa Bapak juga mengadakan program makan siang gratis itu? Nah, gimana tuh Bang? Baru-baru ini juga anak bayi mau dikasih asam sulfat katanya. Boleh Bang dijawab. Silakan. Gini. Menangani stunting itu tidak pada usia sekolah. Menangani stunting itu sebelum ibu hamil. Ingat nih, sebelum ibu hamil. Jadi kesehatan calon ibu itu sudah harus dipikirkan. Permainan kata-kata atau narasi harus diakui merupakan senjata utama bagi para kandidat di Pilpres mendatang. Kerap terjadi senjata yang disebut tadi bukan hanya ampuh menyerang kompetitor, sebaliknya justru menimbulkan blunder bagi kerugian diri sendiri. Contohnya yang terjadi pada Gibran, keselip lidah dari ingin mengatakan asam folat, namun yang terucap adalah asam sulfat, yang akrab sebagai larutan kimia yang digunakan di banyak industri, termasuk digunakan memproduksi bahan kimia lainnya, bahan peledak, dan lem untuk memurnikan minyak bumi dan memperbaiki logam. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak? Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak? Tidak mungkin rasanya Gibran bermaksud sebagai menyebut larutan ini untuk pertumbuhan anak dan ibu hamil secara sadar. Namun terjadilah blunder kecil, tapi mengganggu seperti itu. Dan repotnya netizen mengingatnya sebagai titik lemah seseorang yang harus mereka ungkap dalam menyerang secara pribadi kepada sang cawapres.
pembawa acara di event diskusi bersama Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang bertempat di Banjarmasin, menyadari kesalahan ucapan seperti itu dalam sesi tanya jawab. Maka muncullah gagasan dadakan sebagai pancingan kepada sang Capres. Seakan-akan mendapatkan bahan bakar dalam pembicaraan mereka tentunya. Dugaan kita, Gibran tidak menyadari kesalahan ucap yang dia lakukan hingga wartawan menanyakannya sehari kemudian. Sang wartawan nampaknya melihat pembicaraan putra sulung Jokowi itu melalui rekaman video di media sosial atau media online. Dan Gibran pun menjawab pertanyaan tersebut dengan permohonan maaf sambil meminta dikoreksi. Mas, kemarin lagi disorot nih Mas di media sosial gara-gara Mas Gibran salah sebut asam sulfat untuk ibu hamil. Ini jadi sorotan. Apa sih kemarin saya nyebutnya? Asam sulfat yodium Mas. Salah ya? Tuduhannya Mas. Itu salah Mas. Itu kan jadi sorotan itu Mas. Oh, oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh Mas kalau bukan asam sulfat ya? Saya nanya apa? Asam folat. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam folat. Ini jadi sorotan ini. Sorry ya. Maaf, mohon dikoreksi. Hal yang disesalkan adalah terdiamnya audien yang menyimak saat kesalahan tersebut terjadi, sehingga menjadi buah bibir secara luas, dan bahkan dijadikan bahan sindiran oleh kompetitor. Ini tentu saja harus menjadi pembelajaran jika memiliki kegamangan dalam teknik berbicara tidak perlu memaksakan diri berbicara tanpa teks. Kita bisa mencontoh presiden kita di era Orde Baru, Soeharto, yang tidak pernah lepas dari teks pidato. Meskipun pada saat membawakan tema pertanian, dia berani berbicara tanpa teks. Publik pasti paham kenapa Soeharto sangat tergantung dengan teks pidato. Selain untuk efektivitas acara, juga dalam rangka menjaga kesalahan ucap yang berdampak luas. Sebagaimana dihadapi Gibran, bukankah resiko demikian tidak bisa dihindari? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.